Penemu Candi Borobudur. Sopo? Rahmat dan Paimin. Sejarah awal mula penemuan Borobudur dilakukan oleh Letnan Jenderal Inggris Sir Thomas Stamford Raffles. Dia mendengar kabar keberadaan adanya candi bernama Borobudur saat melintas ke Semarang. Tak butuh waktu lama dirinya langsung mengutus Hermanus Christian Cornelius untuk menyelidiki candi tersembunyi itu. Setibanya di lokasi yang dicari, Cornelius mendapati sebuah bangunan besar yang tersembunyi di suatu tempat yang tak jauh dari pertemuan Sungai Elo dan Sungai Progo. Dengan mengerahkan 200 penduduk, dirinya segera membersihkan semak belukar dan batu-batu liar di sekitar lokasi. Secara perlahan wujud Candi Borobudur yang semula hanya bangunan besar pun mulai terlihat jelas. Dari situlah Candi Borobudur berhasil ditemukan kembali setelah sekian lama terkubur. Kalau ada pertanyaan siapakah penemu Candi Borobudur, boleh jadi rata-rata akan menjawab Raffles atau lengkapnya Sir Thomas Stamford Raffles seperti video yang kita saksikan barusan tadi. Namun dalam bukunya History of Java versi terjemahan bahasa Indonesia penerbit Narasi tahun 2008 nama Borobudur hanya disebutkan singkat dan justru lebih banyak tentang kompleks Candi Prambanan. Penampakan secara keseluruhan merupakan bangunan yang kokoh dan tingginya sekitar 100 kaki. Puncak menara sekitar 20 kaki namun telah runtuh. Hampir semua bagian interior merupakan bukit itu sendiri, demikian Raffles tentang Borobudur. Dalam penambahan pernyataan mereka tentang dua reruntuhan benda-benda kuno, Prambanan dan Borobudur merupakan benda-benda yang mengagumkan sebagai karya yang agung. Beberapa luas bangunan tertutup tanaman yang begitu indah, namun kehancuran pun telah terjadi secara perlahan di beberapa tempat, demikian tulisan Raffles tentang Prambanan dan Borobudur. Berikutnya Raffles dalam bukunya berbicara tentang Candi Prambanan, Candi Kebon Dalem, Candi Sewu, Candi Kalibening dan Candi Sukuh. Banyak orang memang meragukan Raffles sebagai penemu Candi Borobudur. Mungkin hanya karena ia seorang gubernur jenderal yang membuat namanya mencuat. Mungkin lebih tepat dikatakan Candi Borobudur ditemukan pada masa pemerintahan Raffles dan bukan oleh Raffles tentunya. Tan Jin Sing dilantik sebagai Bupati Yogyakarta dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Sekodiningrat pada tahun 1813. Pada suatu saat Tan Jin Sing mengunjungi residen Yogyakarta bernama Crawford. Crawford selanjutnya meminta Tan Jin Sing menghadap Raffles pada tanggal 3 Agustus tahun 1812. Dalam sela-sela obrolan, Raffles menceritakan bahwa ia sangat tertarik pada candi-candi peninggalan nenek moyang orang Jawa dan ingin mengadakan semacam studi. Mendengar cerita Raffles, Tan Jin Sing berkata bahwa salah seorang mandornya pernah mengatakan di desa Bumi Segoro dekat Muntilan ia melihat sebuah candi besar. Kejadian itu telah puluhan tahun silam ketika mandor itu masih kecil. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dari sinilah momen bersejarah itu kita mulai. Sesuai rencana pada hari Minggu Tan Jin Sing dan Rahmat mandornya itu berangkat ke desa Bumi Segoro.
Di sana mereka mengajak seorang warga desa yaitu Paimin sebagai penunjuk jalan. Jalan yang mereka lalui dipenuhi semak belukar serta pepohonan liar yang menguasai wilayah tersebut tetap seperti sejak mereka masih kecil dulu. Menurut Paimin namanya Candi Borobudur. Keadaannya sangat menyedihkan. Tubuhnya dipenuhi tanaman sedangkan bagian bawahnya terkubur dalam tanah sehingga candi itu seolah-olah berada di atas bukit, sekelilingnya penuh dengan semak belukar. Setelah membuat peta lokasi dan laporan, kemudian Tan Jin Sing mengirimkannya kepada Raffles di Batavia. Nah, inilah kesalahannya. Raffles yang hanya menerima laporan dari Tan Jin Sing justru dianggap sebagai penemu. Sayangnya Rahmat dan Paimin yang memberi laporan kepada Tan Jin Sing hanya orang kecil yang kala itu hanya seorang mandor dan penunjuk jalan. Oke sobat, sekian dulu video dari kami. Apabila ada kesalahan penyebutan nama serta pengambilan video, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Segala estimasi bisa saja berubah seiring dengan kajian lebih lanjut. Terima kasih dan salam budaya.